Tak ada tuh susah juga. Kadang-kadang kalau toke tu bantu 1 juta 2 juta tu biasa. Kadang-kadang no bah ndak dapat tu itu yang jadi susah perasaan tu. Kena kilungnya ndak ngena gitu. Oleh sebab itu konsentrasi kita sekarang ada di air, di pelabuhan, karena kita adalah negara kepulauan. Perubahan kondisi lingkungan perairan laut memberikan dampak buruk tidak hanya kepada hasil perikanan, tetapi juga kepada kualitas hidup nelayan Indonesia. Hal ini didasari dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyebutkan bahwa 50% nelayan Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena metode yang digunakan oleh nelayan kita ialah metode bernama aquaculture dengan bantuan alat bernama keramba jaring apung atau KJA yang masih statis dan juga rentan terhadap permasalahan lingkungan. Dengan kondisi tersebut, KJA memerlukan beberapa peningkatan agar dapat menyesuaikan kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Alfian. Saya Fahri. Saya Hanif, dan kami persembahkan Keramba. Keramba adalah inovasi keramba jaring apung atau KJA yang memiliki berbagai fitur seperti pelampung plastik HDPE, baling-baling dan sistem pengendali jarak jauh, memberi makan otomatis, ambient intelligence, perangkat GPS, dan panel surya. Dari fitur-fitur ini, solusi Keramba memiliki kelebihan utama, yaitu otomatisasi perawatan ikan, sehingga memberikan kemudahan kepada nelayan dalam melakukan budidaya. Selain itu, Keramba memiliki prinsip yang ramah lingkungan. Hal ini ditandai dengan bahannya pelampung, baterai, jaring, dan sumber energi yang terbarukan. Berlanjut kepada metodologi penelitian, penelitian ini merupakan penelitian, rekayasa, eksperimen, dan studi literatur yang dibantu dengan pembuatan prototipe. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berfokus agar mendapatkan kecepatan, suhu, dan juga produktivitas prototipe keramba. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode studi literatur dan juga pengujian prototipe dengan prosedur kerja sebagai berikut. Keramba ditenagai listrik yang bersumber dari panel surya. Daya DC yang dihasilkan oleh panel surya dikirimkan ke alat pengendali SCC atau Solar Change Controller untuk melakukan pengisian daya ke baterai. Alat ini mencegah kelebihan pengisian saat baterai sudah terisi penuh. Baterai yang digunakan untuk Keramba menggunakan air laut atau salt water battery. Baterai ini tidak mengandung logam berat sehingga dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan baterai konvensional pada umumnya. Alur aliran listrik dapat dilihat sesuai dengan gambar di atas, di mana listrik DC yang tersimpan pada baterai dialirkan secara bolak-balik atau AC untuk memenuhi daya dari alat lain seperti propeller dan GPS dengan sistem AC coupling. Sedangkan untuk alat dengan arus DC bisa langsung menggunakan listrik dari baterai tanpa melalui inverter. Kemudian akan dijelaskan mengenai sistem dan mekanisme kerja dari GPS, remote control, dan ambient intelligence sebagai berikut. Setelah Keramba memiliki daya yang mencukupi, pengguna dapat mengirimkan sinyal via remote control. Remote akan mengirimkan sinyal kepada Keramba melalui mekanisme RC Radio Receiver dan RC Radio Transmitter. Pada transmitter, terdapat monitor kecil yang menunjukkan arah umum dari pergerakan Keramba. Keramba kemudian menerima dan menyampaikan perintah bergerak ke baling-baling. Pergerakan Keramba dapat dilacak dengan chip GPS BCM 47755 yang memungkinkan penggunaan daya ultra rendah dalam penggunaannya tetapi lebih akurat. Namun untuk di tengah laut, batas pemakaiannya paling aman sekitar 1,5 km untuk menghindari lost contact karena tidak ada sinyal. Pada Keramba juga terdapat ambient intelligence untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan perairan yang cocok untuk budidaya pada posisi keramba ditempatkan. Hal ini didapat dari gabungan data yang terintegrasi dari data tangkapan berbagai sensor pada ambient intelligence. Dengan pengukuran ketinggian ombak dan juga intensitas dari cahaya, Keramba juga dapat menentukan kondisi bahaya karena cuaca yang buruk di tengah laut. Sehingga AI akan memberikan sinyal bahaya dengan mengaktifkan mesin dan menggerakkan keramba otomatis ke titik awal keberangkatan berdasarkan alat pelacak GPS yang disematkan. Dan untuk memberi makan otomatis, pengguna cukup mengatur waktu pemberian makan dan controller akan mengaktifkan sistem feeder ketika waktu sistem dari RTC bersesuaian dengan waktu yang ditentukan.
Saat sistem aktif, motor DC akan menggerakkan moncong blower ke posisi 0 derajat. Kemudian 7 blower aktif dan motor yang terdapat di tangki pakan akan menggerakkan valve untuk menjatuhkan pakan menuju ke arah blower dan menjatuhkannya ke e-keramba. Untuk mencari estimasi produktivitas ikan pada e-keramba, maka harus dilakukan sebuah perhitungan. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Thermal Unit Growth Coefficient. Perhitungan ini dapat mengukur produktivitas e-keramba dengan memasukkan suhu sebagai salah satu faktor penting perhitungannya. Hal ini dinilai relevan karena e-keramba memperhatikan aspek lingkungan seperti suhu sebagai salah satu fungsi utamanya. Pada perhitungan tersebut, akan diambil 900 ikan kakap sebagai jumlah awal, dengan massa setiap ikan kakap adalah 5 gram dan suhu dari lingkungan tersebut adalah 28,5 Celcius. Dalam perhitungan ilmiah tersebut, maka kami mendapatkan pendapatan dari penjualan 900 ikan tersebut adalah 102 juta rupiah dalam 1 tahun. Penulis telah mempertimbangkan bahwa tentu saja alat seperti ini tidak mungkin memberikan manfaat secara cuma-cuma dan pasti akan memiliki biayanya tersendiri. Biaya tersebut mencakup komponen e-keramba dan biaya ternak ikan. Dari hal itu, kami mendapatkan bahwa nilai keuntungan yang didapatkan e-keramba adalah Rp811.000 setiap bulannya. Pada karya ini, kami menggunakan Net Present Value atau NPV dan Benefit Cost Ratio untuk mengukur profitabilitas e-keramba ini sendiri. Kami menggunakan asumsi tingkat diskon adalah 5% dan lama proyek adalah 1 tahun. Dari perhitungan tersebut, didapatkan bahwa nilai NPV adalah 97 juta rupiah dan benefit cost ratio-nya adalah 3,5 yang menunjukkan bahwa keuntungan yang akan didapatkan adalah 350%. Perhitungan ini menunjukkan bahwa e-keramba layak untuk diinvestasikan. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa e-keramba mampu diterapkan secara nyata dan mampu memberikan nilai ekonomis kepada penggunanya. Selain manfaat ekonomi, e-keramba memberikan sejumlah manfaat yang diberikan ke nelayan, masyarakat umum, dan tentu saja Indonesia. Dan dengan melingkup manfaat-manfaat seperti pada aspek lingkungan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan tentu saja pangan. Dengan demikian, e-keramba adalah bentuk pengembangan dari KJ konvensional dengan beberapa kunci spesifikasi, dilengkapi sensor lingkungan, pemberi makan otomatis, mampu bergerak ke posisi tertentu, penggunaan daya listrik sebesar 1,8 kWh per hari dan 1,5 km jarak kendali. Akhir kata, e-keramba memberikan dampak bagi bidang pangan, ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesehatan, menguntungkan pengguna sebesar 242,2%, serta memiliki net present value sebesar 97 juta rupiah. 3 hal tersebut menunjukkan kalau e-keramba mampu menjadi solusi demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.